Selamat hari Minggu, ya, Shalom. Ya, senang sekali ada di tempat ini. Seingat saya baru pertama, ya, dan beberapa sudah kenal, beberapa mungkin belum. Nama saya Fendi, saya menggembalakan gereja di Jakarta, Hanane El Cinta. Dan hari ini yang Tuhan taruh di hati saya. Slide saya bisa ditunjukkan. Saya kasih judul Elroy. Ya, Elroy. Tuhan yang melihat aku. Tuhan kita itu memperkenalkan dirinya dengan berbagai nama. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenangan kita. Tapi ada satu nama, Elroy, yang artinya Elohim, itu melihat aku. Engkaulah Elroy, sebab katanya, ini kata Hagar, satu peran figuran mungkin ya, nggak terlalu menonjol. Engkaulah Elroy, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Hagar ini berkata, aku lihat Tuhan yang lebih dulu melihat aku. Dia penting mana? Melihat Tuhan apa dilihat Tuhan? Hah? Dilihat Tuhan lebih penting ya. Dan ini ceritanya, konteks story-nya, Abraham terima janji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Nggak ada pasir sebelumnya. Sebelum cerita ini, cuma bintang di langit. Dan kemudian sekian puluh tahun, menikah sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Istrinya Sarah tidak kunjung mengandung. Kalau engkau diberi janji Tuhan, 50 tahun tidak kejadian, kira-kira responmu seperti apa? Nah, Nyonya Sarah bermanuver. Saya nggak tahu ya, mungkin hari itu, zaman itu belum ada USG ya. Belum ada USG, belum ada periksa, belum ada endoskopi, laparoskopi, atau apapun lah, pemeriksaan gen. Siapa yang mandul ini siapa? Mungkin bayangan saya ya. Nggak tahu kan? Ya. Dan mungkin biasanya biar tahu, coba sama orang lain, bener ya? Idenya mungkin bayangan saya loh. Saya tidak tahu gagasan dari mana. Istri-istri siapa sih yang mau suaminya sama orang lain, kan gak ada. Lah ini Sarah tiba-tiba punya ide, punya ilham. Aku ini tidak bisa, kamu kan mau punya anak. Aku udah bisa punya anak. Aku gak mengandung. Udah, itu Hagar. Kamu sama dia. Saya pikir ini Nyonya Sarah luar biasa, idenya luar biasa. Saya pikir kadang-kadang, menurut saya, pemikiran saya, bayangan saya, andai-andai saya aja. Ya, gak literal ada terus di Alkitab. Menurut saya itu mungkin dia udah buat ya, udah suntuk, judek. Kadang-kadang ketika kita suntuk, letih, lelah itu, kita ngucapin sesuatu yang kita sebenarnya gak bermaksud demikian. Gitu. Kadang-kadang, bener ya? Kadang-kadang capean kalau letih, udahlah, aku memang gak bisa punya anak. Udah itu tidur sama Hagar. Pengennya mungkin, bayangan saya. Pengennya tuh mungkin jawabannya gini. Jawabannya pengennya tuh, enggak mau. Pokoknya bagiku, you are the only one for me, forever and ever. Meskipun kau tidak bisa memberi anak, bagiku engkau terlebih utama segalanya. Pengennya itu. Saya mau berkata kepada wanita-wanita di tempat ini, terutama istri-istri. Hati-hati ketika engkau mengucapkan sesuatu yang hatimu tidak bermaksud demikian. Pria-pria ini kadang goblok. Kadang-kadang termasuk saya kadang-kadang goblok, kayak kumat. Dipikirnya disuruh kawin lagi. Dan diturutin, oh gitu, yo wes. Yo wes, diturutin. Ternyata hamil beneran. Hamil beneran itu kalau engkau jadi Nyonya Sarah, pasti terintimidasi. Ternyata aku yang mandul. Bener ya? Ternyata aku yang mandul. Issues-nya di aku, root cause-nya di aku, problemnya di aku, kutukannya di aku. Dan kemudian Hagarnya ngelunjak. Dari hamba, hamil anak tuan, nyonyanya ndak bisa punya anak. Ngelunjak, naik. Ngomongnya dari semula enggih nyonya,
jadi nyolot. Ya, biasanya disuruh ngambilin minum diambilkan, mungkin dibalik ini. Didik bayi butuh susu, nah mungkin gitu. Nah, Nyonya Sarah emosi, muntap, ditekan, ditindas. Ditekan, ditindas, disiksa, di segala macam lah. Nah, sampai satu titik, Hagarnya gak tahan, minggat. Minggat ke padang gurun. Habis minggat sampai di padang gurun, bingung, wah gak ada air. Gak ada makanan, gak ada apa-apa, mengandung. Makin payah, saudara. Ya, bawa perut saya ini aja berat. Apalagi bawa satu bayi di dalam, ya kan? Nah, dan mulai dia jerit ketua Tuhan Hagar. Satu orang figuran yang muncul cuman gara-gara seorang nyonya yang harusnya aktor utama cerita dalam sejarah yang ditulis Tuhan, ya, itu mungkin kalau Sarah itu enggak pernah emosional, letih, capek, bilang udah kawin sama Hagar sana. Mungkin nama Hagar enggak pernah disebut. Nama ini cuma muncul karena satu mistik. Dan saya berkata slide ketiga, Kejadian 16, 7-10. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur, katanya, Hagar hamba Sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas, dibawa kekuasaannya. Lalu lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Enggak dibilang bintang. Ya, tapi banyak. Jadilah pasir di laut. Pasir di pantai, ya. Dan yang saya mau garis bawahi adalah bagaimanapun cerita kesalahan accidentally ini, Hagar terhisap dalam sebuah covenant, perjanjian. Tidak bisa dipungkirin, di dunia ini ada orang-orang yang punya hubungan spesial dengan Tuhan. Bahasa kita punya sumpah, punya covenant dengan Tuhan. Pada Abraham itu dari satu keluarga yang sebenarnya penyembah berhala, Terah. Tapi tiba-tiba dia punya encounters, perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia tiba-tiba Tuhan mengikat sebuah perjanjian hanya dengan begini. Abraham, pergi dari tanahmu. Hari-hari ini kita kalau di Mahanan diajari memberesin tanah. Gak heran Abraham disuruh pergi dari tanahmu. Dari tanah kelahiranmu. Pergi dari tanah kelahiranmu. Ini satu pesan profetik, kita harus pergi dari ketanahan, dari tempat kelahiran kita. Kalau kita mau janji Tuhan. Nah, pergi dari tanahmu. Loh, simple komen, perintah yang sederhana, nurut Saya enggak tahu lah. Kalau saya ini kebanyakan mikir. Akan nanya kemana? Naik apa? Bawa apa? Bekal berapa hari? Bawa baju berapa hari? Setiap kali kami bepergian itu, istri saya lebih pinter lah. Saya akan nanya, bawa berapa hari ya? Gitu. Dia ngitung. Dia siapin semuanya. Pokoknya kamu harus bawa baju, misalnya kita berpergian gitu ya. Nanti kamu kayak bakal ketemu orang, bakal khotbah, bawa baju ras formal 2, bawa baju nyantai 3, bawa kaos 2, celana pendek 2, celana panjang 3. Nah, dia yang ngatur. Ya. Jadi saya tinggal ngikutin perintah itu. Dia ngitung gitu. Nah, Abraham pergi. Nurut Dan itu membuat simple obedience, ketaatan yang sederhana itu membuat dia terikat perjanjian. Nah, sekali lagi ya, di dunia ini bagaimanapun ada orang-orang yang karena encountersnya, karena hubungan, karena ketaatannya, karena apapun lah yang dia lakukan dengan Tuhan, dia tuh tiba-tiba jadi orang yang memegang perjanjian. Kalau engkau enggak punya itu, ada satu rule of thumb sederhana yang gampang yang bisa diikuti. Ngikuto orang-orang seperti itu.
Saya ini tidak punya darah hamba Tuhan. Ketika beresin ketanahan pohon keluarga, kakek saya dari garis ibu, itu suhu, dukun Cina, penyembuh, healers. Matinya muda. Nyembuhin orang bisa, nyembuhin diri sendiri gak bisa. Koleksi penyakitnya banyak. Anak-anaknya koleksi penyakitnya banyak. Saya tuh kemarin, ya sebenarnya ini bukan perlombaan yang baik. Kita beresin pohon keluarga, sakit penyakit turun-temurun. Satu temen, 2 baris. Kamu kalah, aku 5 baris. Karena di keluarga saya koleksi penyakitnya komplit. Gitu. Dan saya mengucap syukur bahwa dengan caranya, ya saya kan jujur apa adanya gitu ya. Bahwa menikah dengan Melinda, istri saya, yang diangkat anak Bu Iin dan Pak Luki, menghisapkan saya di sebuah perjalanan dan perjanjian. Tahu-tahu jadi pendeta aja. Tahu-tahu jadi pemimpin aja. Tahu-tahu jadi gembala aja. Ya nggak tahu-tahu sih, jalan years by years. Gitu. Tapi saya cuma kasih satu tips sederhana. Kalau engkau tidak punya background, tidak punya perjalananmu, perjanjianmu sendiri dengan Tuhan, belum punya, atau bahkan kau udah punya, tapi kau lihat satu orang yang dia punya covenant perjanjian sumpah dengan Tuhan itu lebih tebal, lebih kuat, lebih gede, lebih huge. Simple, ngikut. Lot itu ngikut, dia dapat. Jadi gede juga loh Lot. Habis jadi gede, polah. Gitu. Bertingkah, merasa semuanya ini karena dia. Padahal enggak, karena dia nebeng perjanjian. Ini materi yang cukup berat, tapi saya berdoa di tempat ini bisa ditangkap. Ya. Dan kalau kau lihat pemimpin atau siapapun yang memegang satu perjanjian covenant yang begitu kuat dan tebal, dan huge something great di depan Tuhan dan manusia, simple kok, kaitkan dirimu kepadanya. Sambil in the middle, ambil di perjalanan, engkau juga punya pengenalanmu, encountersmu, perjanjianmu dengan Tuhan sendiri. Itu. Nah, dan sometimes jalannya gak enak. Tuhan bilang pada Hagar, balik. Kalau enggak kamu kehilangan. Balik. Kalau enggak kamu kehilangan, karena dia lari, bukan diusir. Pada yang berikutnya sekian tahun kemudian dia diusir. Ini dia kabur. Bedanya itu. Nah, Tuhan bilang balik. Dan biarkan dirimu ditindas nyonyamu. Kadang-kadang hisapan itu pada perjanjian. Itu lewat proses yang gak enak, tindasan. Yang sepertinya semena-mena gak enak buat kita. Tapi itu harga yang murah. Dibandingkan perjanjian yang nilainya kekal. Math kita, matematik kita kudu jalan. Hitungannya hitungan kekekalan. Bisa nangkap sampai sini ya. Nah, yang berikutnya sekian tahun kemudian waktu lahir Ishak itu kan kabur lagi. Tapi ceritanya lain, sekali lagi itu diusir, beda. Dan setelah sekian tahun ditindas, hisapannya itu udah bayar cawannya penuh. Gitu. Nah, dan Tuhan itu gini ya, Tuhan ngelihat Abraham, Tuhan ngelihat Sarah, Tuhan melihat Ishak. Tapi tokoh ini yang sebenarnya tokoh accident. Kalau saya Tuhannya, mungkin saya akan berpikir gini. Sedari awal kamu tidak ada di rencanaku. Kebetulan kamu minggat lah. Tapi Tuhan ini bahkan ngelihat orang yang seperti ini, di dalam perutnya kandungannya ada darahnya Abraham. Bagaimanapun itu dia terhisap di perjanjian, dan perjanjian itu works, bekerja. Ngejar Hagar di padang gurun. Dan kita punya Tuhan yang gak cuma ngelihat Huiin, Akasan,
Yosua, you name it lah, hamba Tuhan besar. Dia juga Tuhan yang ngelihat engkau. Amin. Dan ngelihat engkau. Dan Tuhan itu Tuhan yang berusaha menghisapkan engkau pada perjanjiannya. Engkau Hagar bisa bersikap, gak mau makan hati di sana. Sakitnya di hati, di jantung, di mana-mana. Itu Nyonya Sarai kejam. Saya disuruh ngosek WC pakai sikat gigi. Wah, kapan kelarnya? Gitu. Tapi dia balik. Simple obedience. Membuat hidupnya masuk perjanjian. Satu kata, simple obedience. Catat itu di hatimu, di notesmu, catat sini. Simple obedience. Membuatmu masuk perjanjian. Abraham lakukan itu simple obedience. Ketaatan yang sederhana, dia dapat perjanjian. Hagar punya simple obedience-nya dengan Tuhan. Balik, biarkan dirimu ditindas, aku balik. Simple obedience. Dan membuat dia dapat perjanjian. Slide berikutnya. Jadi judul saya hari ini adalah Tuhan tuh ngelihat kita. Tuhan ngelihat siapapun, Tuhan ngelihat tokoh besar, Tuhan ngelihat tokoh kecil. Lea. Ini ceritanya tahu ya, Yakub. Yakub menikah, anaknya Laban 2, dia naksir Rahel. Dia mau bekerja 7 tahun untuk dapat Rahel. Di hari pernikahan mungkin hari itu gak ada lampu kali ya. Mungkin gak ada lampu, gak tahu. Terlalu bernafsu. Besok paginya kaget. Kupikir Rahel, ternyata Lea. Saya pikir suami-suami, istri-istri di sini dalam konteks yang lain ngalami. Tak kiranya, contohnya istri saya. Saya kalau ketemu istri saya dulu, apalagi kemudian kita long distance ya. Kalau saya ketemu istri saya selalu rapi. Wangi, rapi lah pokoknya. Ganteng, rapi pokoknya. Begitu menikah, tak pikirnya rapi. Dia baru tahu, saya kalau pulang kantor, kaos kaki kiri di depan pintu masuk rumah. Kaos kaki kanan sampai ke kamar mandi. Dulu rumahnya kecil, tipe 40, nggak terlalu jauh. Tapi kalau tiap hari ya pegel ya capek ya. Ya sebel gitu ya. Sekarang rumahnya tingkat 3 saudara ya. Kalau satu di kamar, satu di depan, nyatuinnya lumayan jauh ya. Ketemunya di tempat cucian. Nah, sama tak kiranya rapi. Ternyata berantakan kalau taruh barang. Istri saya agak, istilahnya itu apa sih yang kalau barangnya miring dipindahin dikit langsung sadar itu loh. Apa? Ada istilah yang lain tuh. OCD. Jadi tempat gunting kuku selalu di situ. Di situ laci 3 susun, nomor 2 pojok sebelah kiri. Kalau menikah kan semua dipakai bersama ya. Gunting kuku bersama. Saya ambil gunting kukunya, baliknya tuh bisa di tempat lain, di kamar mandi mungkin. Wah itu, tak kira kamu rapi, ternyata sembrono. Menyusahkan hidupku gitu kan. Dalam hal yang lain sama lah. Tak kira Rahel, ternyata Lea. Tak kira sabar, ternyata galak. Tak kira royal, ternyata pelit. Lebih parah lagi, tak kira sugih, ternyata melarat. Semuanya ternyata pinjaman waktu mau pacaran. Nah, tapi ya gak bisa. Marriage is covenant. Terus kadung kok ya. Dan kok jadi kemana-mana. Nah, Lea itu menikahnya gitu. Kukira Rahel, ternyata Lea dijebak sama Laban. Akhirnya singkat cerita, Lea itu istri yang tidak dicintai. Ya, istri yang gak dicintai. Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Maka dibukanya lah kandungannya, tapi Rahel mandul. Saya kasih
heads up di situ. Tuhan itu melihat loh, ketika engkau diperlakukan tidak adil, ketika engkau dijahati, ketika engkau disolimi, ketika engkau diperlakukan tidak sepantasnya, dia itu melihat. Dia melihat. Gak usah bertanya, di mana Tuhan? Gak usah. Dia melihatmu. Dia tahu, dia peduli, dan percayalah pada pembelaannya. Percayalah pada pembelaannya. Tapi Tuhan itu juga mau melihat responmu ketika ngalami seperti itu gimana. Gitu. Lea dibikin bisa punya anak. Anak pertama, ayo ujian sekolah minggu. Anak pertama siapa? Ruben, wih lulus nih, dulu sekolah minggu berarti. Ya, dia berkata, wah aku punya anak. Tuhan baik. Kali ini pasti gara-gara aku punya anak, suamiku akan mencintai aku. Dicintai enggak? Tidak. Punya anak lagi. Kedua siapa? Waduh lupa toh. Jauh banget, Isakar jauh. Simeon. Dicintai enggak? Tidak. Dia bilang, kali ini suamiku, wah itu 0-2-0. Suamiku akan erat kepadaku. Dicintai enggak? Tidak. Ketiga, Lewi dulu. Dan dapat cintanya enggak? Tidak. Dalam hati Tuhan gini, ayo tak tunggu nih sampai kapan nih. Sampai anakmu 2 lusin, tak tunggu nih sampai kamu bisa kasih respon yang benar. Sampailah anak keempat Yehuda. Puji Tuhan setelah at least 1 anak setahun lah ya. Bener ya, kalau maraton ya. Kalau lahirannya maraton tiap tahun, 3 tahun ya, 4 tahun ya. Setelah 4 tahun minimal, aku rasa lebih ya. Karena kan dia tidak dicintai ya, jarang disentuh ya. Bener ya. Setelah sekian tahun, sekian purnama, dia baru tiba-tiba aku ini ngejar yang salah. Aku ngejar cinta suamiku, dan aku menginginkan cinta suamiku, aku mengejar yang salah. Dan dia berkata, this time I shall praise. I shall praise the Lord. Sekali ini aku tidak peduli suamiku cinta padaku atau tidak, aku akan memuji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Nah Tuhan itu tunggu respon itu. Lahirlah Yehuda. Ya, dari Yehuda ada kota Bethlehem. Jadilah nama tempat ini. Bapak Ibu mesti ngucap terima kasih sama Nyonya Lea itu. Ya, kalau enggak ada Nyonya Lea, enggak merespon benar, enggak ada Bethlehem, enggak ada. Enggak ada. Ya. Tuhan itu nungguin responmu. Tuhan itu enggak cuman, Tuhan tuh ngelihat penderitaanmu, tapi Tuhan juga menunggu responmu benar ketika penderitaan itu datang. Tuhan suka enggak engkau menderita? Tidak. Tuhan suka ketika dalam penderitaan engkau merespon benar. Amin. Yang berikutnya, 1 Samuel 16 ayat 7. Ini cerita Daud. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi manusia melihat apa yang kelihatan di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini cerita yang semua orang familiar lah. Waktu Daud ditunjuk menjadi raja. Di kota mana? Sekali lagi Bethlehem. Cocok sama tempat ini lagi. Ya toh Tuhan mau cari Daud di tempat ini. Dan Tuhan kalau cari Daud tidak pernah lihat penampilan. Tuhan tidak pernah lihat penampilan. Tidak bisa dikecoh dengan penampilan. Tuhan melihat bukan yang di permukaan, manusia, bahkan memimpin, kalau tidak disingkapkan Tuhan. Samuel pun terkecoh. Nabi loh, paling pekan dengar suara Tuhan, namanya aja aku mendengar Tuhan. Nabi sempat terkecoh. Manusia bisa terkecoh dengan penampilan, tapi Tuhan tuh melihat sampai yang di kedalaman hatimu.
Kadang itu kita tahu kebusukan seseorang. Kadang-kadang ya. Kita tahu busuk-busuknya orang, mungkin pernah melakukan kebusukan sama kita. Dan sometimes ketika orang itu diberkati, dibawa naik, kita punya bad experience, pengalaman buruk sama dia, kita pengen bongkar. Bu Indah tahu dia itu pernah begini, pernah begitu, pernah begini, pernah begitu. Don't do that. Ojo, jangan. Karena Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Dan Tuhan pada waktunya, dengan caranya, dengan perhitungannya, ada sisi-sisi yang kita tidak tahu juga. Dan Tuhan itu adil. Pada segala jalannya tidak ada kecurangan padanya. Tuhan itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dikecoh. Percayalah, Tuhan bisa mengatasi hal itu dengan cara yang terbaik. Amin. Berikutnya, ini cerita tentang Raja Asa. Raja yang sebenarnya cukup baik, tapi kemudian suatu kali dia diserang Israel. Lah dia panik, dia cari pertolongan pada Raja Aram. Singkat ceritanya begitu. Nah ditegur Tuhan, kemudian mereka bertobat, mereka merendahkan diri. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhan yang benar, aku salah. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka bisa merendahkan diri, datanglah firman Tuhan pada Semaya, seorang nabi, bunyinya, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak, Raja Mesir. Jadi dia diserbu, perangnya banyak lah, termasuk Raja Mesir menyerang. Panik, pakai pertolongan Aram. Terus mereka bertobat. Pakai pertolongan Aram diserbu Sisak juga. Jadi kurang lebih seperti itu, complicated, musuhnya banyak. Dan kira mereka memutuskan untuk merendahkan diri, begitu merendahkan diri sama Tuhan ditolongi. Amarahnya itu hanya sekejap. Tapi kasih setianya kekal selamanya. Hatinya tuh selalu tersentuh kalau melihat orang yang bisa merendahkan diri. Ada satu mata kuliah ujian yang setiap kita itu pasti melewati. Beberapa hamba Tuhan, nabi-nabinya, para pemimpin berkata ini tahun promosi. Ini tahun akselerasi, ini tahun kita jadi besar, banyak janji Tuhan akan digenapi. Promosi. Nah, tahun lalu di kantor saya, semua dikumpulkan, ada pengumuman tidak enak. Sekitar 3 minggu, 4 minggu, sebulan lah mungkin sebelum pengumuman kenaikan gaji dan promosi. 1 bulan, bilang gini, tahun ini, karena ini, kondisi global, kondisi market, kondisi ini. Kita udah tahu bau-baunya gak enak ini. Bau-baunya gak enak ini, arah-arahnya ini. Tiba-tiba, Indonesia quite good, bisnis bagus, tapi kita ini perusahaan global, kita nggak bisa support ini. Wah, kita tahu ini arahnya nggak enak ini. Beneran sudah. Tahun ini tidak ada promosi. Artinya kalau nggak ada promosi apa? Engkau kerja sebaik apapun, nggak bakal naik gajimu. Dan dia bilang, tidak ada promosi, terus tambah yang lebih naik lagi. Selain tidak ada promosi, tidak ada kenaikan gaji. Ya, ngalahin inflasi pun gak sanggup nih kita. Dan kalau hidup dari gaji, untungnya saya hidup dari berkat, bukan dari gaji. Nah, hitungannya mathnya Tuhan beda lah. Nah, artinya apa sih? Kita bekerja di kantor Jakarta Indonesia itu kita sekitar 1.000 orang. Sekitar 1.000 orang.
Artinya apa 1.000 orang ini mau kerja kayak Rodi pun tinggal di kantor 24 jam pun gak akan naik. Gajinya maupun promotionnya. Langsung demoralisasi. Terus tiba-tiba datang telat pulang gitu. Ya, dan tapi Tuhan bilang ini tahun promosi. Semua orang punya kesempatan promosi. Mau dipromosi Tuhan? Mau ya? Sengaja. Waktu direndahkan, nanduk enggak nih? Nanduk, terot, coret, saudara. Tapi Tuhan kan kasih ya, dikasih remedial kan. Berarti direndahkan 2 kali. Mending sekali. Ya enggak? Ya. Ini tentang anak muda di Nain. Suatu kali Yesus masuk ke kota Nain, di pintu gerbang ada seorang janda. Gak punya yang lain, cuma anak satu-satunya laki, kebanggaan dan harapan keluarga. Ya, dan anaknya meninggal, ditandu, mau dimakamkan. Setelah dia dekat, Yesus dekat dengan pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan, tadi kan judulnya Elroy, Tuhan melihat, makanya semua ayat yang saya pakai Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu dia menyentuhnya. Menyentuh pakai apa? Tangan. Dan sedang para pengusung berhenti, dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tangan bicara tentang mujizat, pertolongan, kesembuhan, breakthrough, keajaiban yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Saya tidak tahu kok setiap orang tuh punya masalah kan ya. Setiap orang butuh mujizat enggak sih? Butuh ya? Ya, dan saya tuh butuh mujizat supaya istri saya mau punya anak perempuan. Sampai hari ini belum berhasil. Ya, tolong didoakan. Nah, saya punya 2 anak laki-laki luar biasa. Saya pengen punya anak perempuan. Istri saya belum dijamah hatinya. Nah, saya kasih note di situ. Tangannya Tuhan digerakkan oleh hatinya. Kalau hatinya tergerak oleh belas kasihan, kalau ngamuk, kalau hatinya tergerak karena ngamuk, dibalik mejanya ya toh. Di bait suci hatinya tergerak, ngamuk tapi dibalik meja. Tapi kalau hatinya digerakkan karena belas kasihan, tangannya gerak. Tangannya digerakkan oleh hatinya. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan muncul, ditimbulkan, digerakkan oleh apa? Matanya ngelihat. Ada 2 orang datang ke saya, sama-sama problem jemaat nih. Sama-sama enggak punya uang. Sama-sama janda misalnya. Pak, yang satu datang, Pak, dengan ngoceh, ngomel. Pak, saya ini sudah enggak percaya Tuhan. Saya ini udah 2 tahun melarat. Anak saya aja sekolah saya bisa bayar, tidak bisa bayar, bisa bayar, tidak bisa bayar. Saya nyoba bisnis, saya ini janda mencoba bisnis malah ditipu. Ngomel, Tuhan itu tidak adil. Ngoceh, ngomel. Ya. Yang satu sama, case-nya sama, janda juga. Pak, doain saya. Saya ini ditinggal suami, anak saya 2, terancam putus sekolah. Saya nyoba ini, nyoba itu untuk survive, belum ada jalannya. Tapi saya mau tetap percaya. Saya bisa lewati, doain saya. Doain saya. Saya tolong yang mana? Case-nya sama, masalahnya sama, hati saya digerakkan oleh lihat dan dengar. Yang satu bikin pingin mites, kapok mukapan, terus kayak. Yang satu tangan saya tergerak, ngambil tas, buka tas, keluarin dompet, keluarin duit, ternyata nggak ada duit. Keluarin handphone, nomor rekening bu. Nah,
Yang bergerak bukan tangan, rupiah pun bergerak. Bener ya Pak Kacan ya gitu ya? Engkau mau Tuhan bergerak, responmu, actionmu, kata-katamu, statementmu, gesturesmu, mesti yang dilihat itu harus bisa gerakin ke hatinya. Ke arah yang kemudian tangannya bergerak. Bukan nampar kamu, tapi nolong hidupmu. Get the point? Get the point ya. Tangannya digerakkan oleh hatinya digerakkan oleh belas kasihan digerakkan oleh apa yang dilihatnya. Kalau di kisah yang lain, dia balik meja, tangannya digerakkan oleh hatinya ngamuk. Karena melihat bait suci dinajiskan dengan perdagangan. Tuhan lihat apa di hidupmu? Karena apa yang dia lihat di hidupmu, nge-trigger hatinya. Bisa hatinya tersinggung, bisa hatinya ngamuk, bisa hatinya bersuka, bisa hatinya cinta, bisa hatinya terpesona, bisa hatinya terkagum-kagum, termehek-mehek dengan hidupmu. Gitu. Suatu hari istri saya itu penari. Tahu ya istri saya, tahu ya? Ada yang gak tahu istri saya? Cantik banget. Bener ya? Dia penari, sebelum dia jadi seorang penari seperti hari ini, pemimpin klinik di Mahanaim, ibu gembala yang luar biasa. Dia itu suatu kali di Surabaya, waktu kami di Surabaya, dia penari. Tapi dia juga gak punya duit. Tamborin tuh mahal, di sini ada tamborin enggak? Oh ada, 600.000. Gak tahu mungkin sudah 1 juta kali sekarang. Dia gak punya uang. Jadi ketika yang lain latihan, dia pakai buku. Supaya bunyinya pok-pok, pakai buku yang tebel. Kiki 200 halaman. Wah, di Surabaya itu bukunya Kiki, bukan Sinar Dunia. Pok, dia latihannya pakai buku. Dia mau ada KKR besar. Di sebuah sewa, ini bentar lagi kita punya acara di AIS gitu ya. Kira-kira nyewa hall besar. Nah, dia gak punya tamborin. Peraturannya 1 sih, gak mungkin lah ya lagi acara nari pakai buku. Gak mungkin. Dan malam itu sebelum hari H, dia bilang ke Tuhan, semua hari itu latihan semua, terus mereka semua pulang. Dan dia sama Tuhan, Tuhan gini, Tuhan besok aku gak bisa nari. Aku gak punya tamborin. Semua orang pulang, Mel kamu udah pulang? Tunggu sebentar, nanti ku susul. Dia bilang ya Tuhan aku besok gak bisa nari. Aku mau nari buat engkau malam ini. Semua udah pulang, lampu dimatikan, AC dimatikan. Dia nari, dia nyembah pakai buku Kiki 200 halaman. Gak ada orang lihat, Tuhan lihat. Menurut saya itu yang tiba-tiba Tuhan lihat dan mengambil anak gadis ini sampai hari ini. Besoknya dia sembunyi, dicariin, dia malu. Aku gak nari karena aku gak punya tamborin. Gitu. Cariin. Ada satu orang cari dia kemana-mana, cari kemana-mana. Akhirnya ketemu. Aduh Mel kamu ku cari kemana-mana tidak ketemu. Aku terus disuruh Tuhan, beliin kamu tamborin. Hari itu dia nari. Ada Tuhan yang melihat engkau. Dan apa yang dilihat menggerakkan hatinya. Dan kalau hatinya gerak, tangannya gerak. Banyak orang cuma mau tangan.
Dan tidak pernah memperhatikan behaviornya, actionnya, reactionnya. Pokoknya katanya Tuhan memberkati. Katanya Tuhan menyembuhkan, katanya Tuhan membuat mujizat. Tapi mereka nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau peduli, nggak pernah mau ngerti. Tangan digerakkan hati digerakkan oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Saya berdoa kebenaran ini nangkep di hatimu. Lain kali kalau kau pengen perbuatan tangannya dan kok kayaknya nggak datang-datang, kok tangannya nggak terulur kepadaku, tanya dirimu, apakah hidupmu menggerakkan hatinya ketika Tuhan melihat engkau? Wah, masih banyak Isaya. Ini cerita Petrus menyangkal Yesus. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata padanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Petrus yang pongah, yang bergaya, yang berkata, sekalipun mereka semua menyangkal engkau, aku sekali-sekali tidak. Ya, dia bawa pedang, nelayan bawa pedang, saudara, mancing jago, medang luput, kena kuping. Ya, dan kemudian singkat cerita dia dari seorang yang berkata dengan sangat ekspresif, sangat yakin, aku nih mereka ninggalin kau, aku tidak, pokoknya aku tidak. Aku cinta padamu Yesus, aku tidak. Dan kemudian dia menyangkal 3 kali. Itu ayatnya berkata, waktu dia menyangkal 3 kali, ayam berkokok, Yesus noleh. Pas Yesus lagi digelandang nih, ditangkap sebagai pesakitan, digelandang mau dihadapin Pilatus, Yesus noleh. Matanya lihat kepada Petrus. Bukan mata yang tuh kan apa yang ku bilang, dasar ngomong besar, dasar mulutmu, tak robek-robek nanti. Enggak. Matanya itu enggak pernah penghakiman. Matanya itu melihatmu dengan mata yang kasih, mata yang mengampuni. Kalau suami-suami di sini lagi berantem sama istri, engkau bersalah, terus engkau minta maaf, aku minta, ya aku yang salah, aku minta maaf gitu ya. Terus istrimu, iya, atau ya, gitu, ya. Tapi dari matanya kamu tahu, kamu sudah diampuni apa belum? Bener ya? Ya Pak ya? Tahu ya? Maka kawan berkata, maaf. Iya. Dari matanya kamu tahu kamu diampuni atau tidak. Meskipun mulutnya bilang iya. Dari matanya kamu tahu urusan ini selesai atau tidak. Meskipun mulutnya bilang iya. Bener ya ibu-ibu ya? Hah? Bener ya? Nah, tapi matanya Yesus itu bukan mata yang tunggu pembalasanku, neraka jahanam menantimu Petrus. Enggak. Dia kasih kunci sorga kok sama Petrus. Matanya itu enggak pernah ngelihat kita dengan penghakiman. Matanya itu mengasihi, matanya itu mengampuni. Dari matanya engkau tahu you are forgiven. Dari matanya. Engkau tahu engkau diampuni. Dosamu tidak diperhitungkan. Dan Tuhan itu melihat jauh melampaui kegagalan kita. Kesalahan kita, kejatuhan kita. Kalau satu hamba Tuhan jatuh, semua orang udah ngelihatnya, oh gak akan comeback lah. Ini pendeta Durno ini kalau bahasa Jawa. Pendeta jahat ini. Gak akan pernah bisa. Tapi kalau Tuhan tuh ngelihat gak pernah gitu. Tuhan itu selalu, aku mau engkau balik lagi. Waktu Kathryn Kuhlman meninggalkan suaminya, dunia ngelihatnya, ih gila nih. Untung zaman itu gak ada medsos, gak ada internet. Karena noise itu bisa lebih intimidating daripada iblis mendakwa siang malam, manusia tuh mendakwa pagi sore. Gitu. Kadang pagi siang sore malam 24 jam, viral. Intimidasinya itu lebih mengerikan loh. Iblis aja cuma ngambil shift, mendakwa siang dan malam loh. Pagi sore
Jangan jadi shiftmu. Jangan jadi shift pagi kita ya. Cukuplah itu di nasi padang. Enak sekali. Dekat sini ada. Saya ingin ke sana. Tidak. Kuatkan hatimu. Nah, Tuhan tuh ngelihat bahwa Petrus ini kalau diberi kesempatan, dia akan balik, bahkan lebih hebat, lebih ajaib, lebih luar biasa. Makanya waktu Yesus bangkit, Yesus jumpai murid-muridnya, Petrus sudah pengen sembunyi aja. Waduh, aku akan canggung ini dengan Tuhan ini. Awkward ini. Tuhan ngajak ngomong yang lain, dia pura-pura nggak lihat aja dia. Pura-pura dia. Pura-pura ngumpulin kayu bakar lah, ngumpulin ikan lah, nyisikin ikan. Tahu cerita itu ya, kitab Yohanes. Tapi Yesus spesial panggil Petrus, Petrus, aku mau talk sama kamu, aku mau bicara sama kamu. Itu percakapan yang canggung, awkward loh. Engkau habis nyalain seseorang, janjiin sesuatu dengan pongah, dengan bergaya, dilanggar 3 kali, enggak sekali. 3 kali. Awkward loh ngadepin Tuhan kayak gitu. Awkward. Tahu nggak Tuhan itu suka memulai percakapan awkward lebih dulu. Kalau orang seringan gini ya, orang itu bersalah padaku, Tuhan suruh ngampuni berbaikan. Oke, aku mengampuni, tapi sampai dia mulai lebih dulu bicara, baru aku akan menanggapinya. Kalau enggak ya udah. Kurang lebih kita sering begitu kan? Kalau dia enggak memulai lebih dulu ya aku enggak mau urusan sama dia lagi. Tapi Yesus beda. Yesus memulai percakapan lebih dulu. Petrus, I want to talk with you. Aku mau ngomong sesuatu. Percakapannya simple, kena. Tuhan tuh enggak banyak bicara kayak saya. Enggak banyak bicara. Ya. Tuhan bilang, Petrus, do you love me? Simple. Diulang 3 kali dan kena. Dan hari itu Petrus berubah. Dia Tuhan yang bisa melihat melampaui kesalahan. Bahasa saya ya, mistakes yang kita buat. Dan dia selalu bisa mengubah mistakes into miracles. Kalau di Indonesia ini jelek kan, mengubah kesalahan jadi mujizat, nggak rim gitu. Nggak rhymes. Mengubah mistakes kita into miracles. Amin. Jangan berkecil hati dengan kesalahanmu. Kalau perlu jangan tunggu Tuhan memulai percakapan awkward dengan engkau. Firman-Nya berkata, dia setia, hampiri tata kasih karunia, akui dosamu, dia setia dan adil. Ya. 3 hal terakhir nih. Masih banyak ya. Ya. 3 hal yang Tuhan berpesan untuk dilakukan dengan tersembunyi, tidak perlu orang lain lihat, tidak perlu orang lain tahu. Ada 3 hal di Matius 6. Dan jika kita lakukan secara nurutin Tuhan itu tersembunyi, percayalah Tuhan itu melihatnya. Orang tidak ada yang lihat, kita tidak perlu cerita, percaya Tuhan melihatnya. Dan perhitungannya nggak pernah salah. Melampaui perhitungan kita. Dan hal-hal ini yang Tuhan minta kita lakukan tanpa dilihat manusia, itu akan mengerjakan manfaat yang ilahi buat hidup kita. Syaratnya 1, orang nggak usah tahu. Camkan itu. Kalau orang tahu, manfaatnya berkurang. Apa itu? Yang pertama, ini sekali lagi pakai bahasa Inggris biar rhymes-nya dapat. Giving kills greed. Hendaklah sedekahmu, bahasa Inggris yang lain berkata, so that your giving, persembahanmu, pemberianmu, itu diberikan dengan tersembunyi. Orang gak usah tahu, no name. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Syaratnya kalau memberi, orang gak usah tahu. Menolong orang lain gak usah tahu. Kita ini kan kepingin publish kebaikan yang kita lakukan. Nature kita begitu. Kalau kita habis tolongin orang, kita bikin cerita, aku kemarin tolongin dia loh. Pengennya gitu. Tapi kalau kita lakukan itu, kita kehilangan faedahnya.
giving, pemberian kita yang dilakukan sembunyi itu. Tersembunyi orang tidak tahu. Ya, gembalamu, pendetamu gak usah tahu. Kalau perlu transfer tunai, setoran tunai ada namanya. Ya. Ketika kita beri persembahan, pemberian kemurahan, perbuatan baik pada orang lain tanpa orang lain tahu, tanpa apresiasi manusia, maka itu bekerja menghabisi cinta uang kita. Menghabisi ketamakan kita. Menghabisi keserakahan kita. Itu cara kerjanya. Di roh itu ada hukum, cara kerja. Di dunia ada hukum, ada cara kerja. Barang dilempar, pasti jatuh. Karena cara kerja hukum gravitasi. Nah di roh itu ada hukumnya. Ada cara kerjanya, how the spiritual realms works. Ada cara kerjanya. Gak bisa kita lawan. Kita ikutin. Engkau gak mau tamak, engkau gak mau greed, engkau gak mau serakah, gak mau cinta duit. Cara gampang, cara melakukannya gampang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, saya itu sebagian aset saya, duit saya taruh saham. Wah hari ini deg-degan. Merah semua ya, kemarinnya ya, benar ya? Sama ya? Sama. Kita cek itu account security kita, sekuritas kita, pagi, siang, sore, malam, setiap 2 jam kita cek ya. Benar ya? Ya. Bursa udah tutup pun kita buka, berharap ada mujizat. Kenapa? Karena kalau harta kita ada di sana, hati kita di sana. Otomatis itu. Otomatis. Itu hukum. Gitu. Gimana caranya mindahin hati kita? Uang kita pindah. Nah, gimana caranya mindah hati kita? Kalau terlalu cinta duit, terlalu terikat sama itu, ya, bullies and bearish itu, gimana caranya? Pindahin. Bentar lagi ada lawatan bangsa-bangsa. Bentar lagi ini ada 22 Maret. Bentar lagi tempat ini juga bikin acara. Tanggal berapa Pak? 3 Maret. Ya, undang gereja-gereja. Di mata. Simple kok hukumnya. Wah Bapak ini pendeta datang pertama kali ngomong duit. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lah hartamu di akun saham, yo hatimu ngelihat itu terus. Hartamu itu di mobil, mobilmu kamu rawat. Gitu. Kalau kita sudah tahu hatiku ini kok melenceng ya Tuhan, tidak bisa bulat hati ke Tuhan. Tuhan berikan aku hati yang bulat kepadamu. Gitu. Ada yang lebih ampuh. Pindahin hartamu. Hartamu itu akun saham ditarik semuanya, taruh di Bethlehem. Otomatis hatimu bulat ke Bethlehem. Hukumnya gitu. Hukumnya gitu. Itu lebih ampuh daripada teriak-teriak, Tuhan beri aku hati yang bulat, utuh mencintai Engkau. Ya toh, Alkitabmu aja gak tersentuh. Lebih sering buka itu. Ya toh Bitcoin dan segala macam lebih sering dibuka lah ya. Ya kan. Bitcoin juga ambruk saudara ya. Wes hari ini mending gak usah dibuka lah. Hari-hari ini. Gak usah dibuka wis, mata kita tertuju pada Tuhan. Ya. Tapi giving dan kasihnya sembunyi-sembunyi, gak usah pengumuman. Kamu bahkan berhasil memindahkan hatimu dari harta ke Tuhan. Dan kamu membunuh greedsmu. Mantap itu. Berat. Pak, jangan diundang lagi Pak Kasan. Berat. Yang kedua, pray kills pride. Nah, kalau bahasa Inggris cakep ya. Kalau bahasa Indonesia berdoa membunuh harga dirimu, nggak enak saudara ya. Pray kills pride. Tapi kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah pada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini enggak ngomong tentang doa rame-rame deklarasi ya, enggak. Tetap sama-sama kalau itu. Ya, tapi ini ngomong tentang
Doa pribadi, secret place. Doa adalah bentuk mengakui kalau kita itu tidak bisa sendirian, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Bukan doa yang dipertontonkan untuk memberi satu kesan yang saleh, tapi kehidupan doa yang sehat itu secret listmu seperti apa? Antara engkau dengan Tuhan saja, dan itu sangat efektif menghabisi pride kita, keakuan kita, segala sesuatu yang bicara tentang aku, mauku, diriku, pengenanku, kebutuhanku. Paling ampuh itu datang ke Tuhan berdoa. Pray kills pride. Dan bukan dengan doa yang jujur, doa yang sejati, yang I need you more than anything, Tuhan. Yang dalam. Pray kills pride. Terakhir, fasting kills lust. Fast kill lust. Puasa membunuh hawa nafsu kita. Karena puasa adalah sebuah upaya sengaja, sadar, intentionally, kita berusaha untuk tidak ngasih, tidak berikan apa yang kedagingan kita pingin dan kedagingan kita minta. Sengaja dipotong, gak dikasih. Apa yang kita desire, apa yang kita rindukan, apa yang kita hasratkan, itu gak dikasih dengan intentionally. Gak dikasih. Semua di sini doyan makan kan ya? Suka makan ya? Dan dengan sengaja gak dikasih. Dan kita memaksanya untuk tunduk pada Tuhan dan kehendaknya. Makanya puasa itu sangat efektif untuk menghabisi hawa nafsu. Sambil puasa, sambil berdoa. Puasanya nungguin ngabuburitnya sambil main game, gak berfungsi lah. Gak berfungsi. Puasa dan berdoa, combines, itu akan efektif membunuh hawa nafsu kita. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puasa, kadang-kadang kita diajak puasa mengisi cawan buat sebuah KKR, lawatan acara. Tapi saya bicara tentang puasa yang lain. Kita puasa untuk kills, membunuh hawa nafsu kita. Desire semua apa? Masih cinta uang, masih punya kebutuhan, keinginan seksual yang liar. Ini cara ampuh. Puasa dan berdoa. Dan kau akan melihat roh itu akan menang atas kedagingan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Ini sama. Ya, dan ayatnya gini sebenarnya. Ini cerita Raja Asa juga. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya pada mereka yang bersungguh hati padanya. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Karena dia tidak cari Tuhan. Dia cari yang lain. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk cari orang yang bersungguh hati kepadanya. Dia nemuin satu orang Asa, ketika dicari, dijelajahin, dia lihat, wah kali ini dia berlaku bodoh. Ada satu mata yang menjelajah seluruh bumi dengan semua aspek, semua cerita yang saya sampaikan tadi. Yang mungkin ceritanya pas relevan dengan hidupmu. Pada saat matanya tiba-tiba set, ngelihat engkau, apa yang dia lihat? Pesan saya satu, jangan bodoh. Jangan bodoh. Karena kita dipanggil untuk melakukan setiap firman. Jangan cuma jadi pendengar. Amin. Yuk kita tutup mata kita. Sembah Tuhan.